Assalamualaikum guys, balik lagi di Belajar Bareng Zarina. Sebelum itu, yuk subscribe dulu, like, dan komen. Di sini kita akan belajar bareng tentang modul ajar dalam kurikulum Merdeka. Pokok bahasan materi yaitu yang pertama, pengertian modul ajar. Yang kedua, perbedaan RPP dan modul ajar. Yang ketiga, merancang modul ajar. Yang keempat, strategi pengembangan modul ajar. Dan yang kelima, komponen-komponen dalam menyusun modul ajar. Pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian modul ajar. Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran atau ATP yang dikembangkan dari capaian pembelajaran atau CP dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Selanjutnya, perbedaan RPP dan modul ajar. Yang pertama, dari segi komponen. Modul ajar memiliki komponen yang lebih lengkap dibandingkan RPP sehingga disebut RPP+. Yang kedua, dari segi tujuan. Modul ajar kurikulum Merdeka tidak hanya memudahkan guru dalam kegiatan pembelajaran saja, tapi juga mendukung pencapaian kompetensi dalam capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila pada setiap tahap perkembangan pada suatu mata pelajaran. Sementara RPP bertujuan untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Yang ketiga, perbedaan modul ajar dan RPP berikutnya itu acuan yang digunakan. Seperti pada penjelasan di atas, modul ajar mengacu pada alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran, sedangkan RPP dikembangkan dari silabus. Selanjutnya yaitu merancang modul ajar. Merancang modul ajar atau modul ajar itu dapat memberi manfaat dan bertujuan untuk mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan kualitas pembelajaran, menjadi rujukan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, menjadi kerangka kerja yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran sesuai tujuan pembelajaran. Dalam rancangan modul ajar berikut ini adalah kriteria yang harus dimiliki, yaitu yang pertama esensial, kedua menarik, bermakna dan menantang, ketiga relevan dan kontekstual, keempat berkesinambungan, kelima penyajian, dan yang terakhir kelengkapan. Dalam merancang modul ajar, itu perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, dalam merancang modul ajar, kontributor dapat membuat baru maupun memodifikasi dari modul ajar yang sudah ada. Yang kedua, dalam melakukan perancangan modul ajar, kontributor dapat melakukannya secara individu maupun dengan cara bekerja sama dan berkolaborasi dengan tim. Kemudian yang akan dibahas yaitu strategi pengembangan modul ajar. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan, yaitu yang pertama, memahami konsep dan prinsip. Yang kedua, mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan langkah-langkah pembelajaran. Keempat, pemilihan media pembelajaran. Yang kelima, integrasi karakter dan kompetensi. Yang keenam, melibatkan peserta didik. Ketujuh, evaluasi dan refleksi. Dan yang kedelapan, penggunaan berbasis jenis modul ajar. Selanjutnya yang dibahas yaitu komponen-komponen dalam menyusun modul ajar. Ada 22. Yang pertama, identitas modul. Yang kedua, jumlah peserta didik. Yang ketiga, metode pembelajaran. Yang keempat, tujuan pembelajaran. Yang kelima, profil pelajar Pancasila. Yang keenam, target peserta didik. Ketujuh, sarana prasarana. Kedelapan, materi ajar, media, alat dan bahan. Kesembilan, ketersediaan materi. 10, kegiatan pembelajaran utama. Ke-11, asesmen. 12, persiapan pembelajaran.
Ke-13 urutan kegiatan pembelajaran, 14 refleksi guru, ke-15 refleksi peserta didik, ke-16 kriteria ketercapaian pembelajaran, ke-17 daftar pustaka, ke-18 lembar kerja peserta didik, 19 bahan bacaan peserta didik, 20 bahan bacaan guru, 21 materi pengayaan, 22 materi remedia. Kemudian pembahasan terakhir yang akan kita bahas yaitu komponen RPP. Komponen RPP sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi inti atau KI. Yang kedua, kompetensi dasar atau KD. Yang ketiga, indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Yang keempat, tujuan pembelajaran. Yang kelima, materi pembelajaran. Yang keenam, metode pembelajaran. Yang ketujuh, skenario atau langkah-langkah pembelajaran. Yang kedelapan, sumber belajar. Dan yang kesembilan, penilaian hasil belajar. Selesai sudah pemaparan materi ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum guys.